Kembali masalah infrastruktur. Infrastruktur ini memang proyek pembangunan jalan, rigid beton, bahkan HRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bojonegoro Ana Muawanah hari ini tanggal 24 September 2023 habis masa jabatannya. Tentunya di dalam memimpin selama 5 tahun ini banyak yang terjadi, baik itu positif, negatif, bahkan kontroversi yang dialami oleh Bupati Bojonegoro Ana Muawanah. Dari segi positif tentu banyak yang kita saksikan atau kita peroleh dari kepemimpinan Bupati Ana Muawanah tentunya. Yang sangat dirasakan memang dalam 5 tahun ini pembangunan jalan poros kecamatan, poros desa ini sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Namun itu sebetulnya juga belum seberapa kalau dibandingkan dengan APBD Kabupaten Bojonegoro yang sangat tinggi sekali. Tentunya dalam memimpin, kepuasan dan tidak itu sangat relatif sekali. Kalau yang mendukung atau memang terkesan simpatik dengan Bupati Ana Muawanah, tentunya hal-hal yang baik yang dikeluarkan kebijakannya itu merupakan positif. Tetapi bagi yang tidak mendukung atau bahkan cenderung berlawanan dalam penerapan visi misi, tentunya itu sangat mengganjal sekali. Namun saya akan menilai secara objektif dan tanpa ada keterpihakan, baik itu keterpihakan yang positif menurut Ana Muawanah maupun yang negatif menurut masyarakat. Kami hanya menyuguhkan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan selama 5 tahun dipimpin oleh Ana Muawanah ini dari segi positifnya memang pembangunan infrastruktur di Bojonegoro dibanding dengan periode kepemimpinan yang lalu itu memang sangat jauh sekali. Namun tidak bisa kita nafikan bahwa pembangunan infrastruktur itu adalah tertopang adanya pendapatan daerah atau APBD Kabupaten Bojonegoro yang sangat tinggi, yang tentunya ini adalah diperoleh dari DPH Migas. Ketika Bupati yang lalu menjabat, DPH Migas masih belum begitu tinggi, tetapi begitu Ana Muawanah menjabat Bupati, DPH Migas puncaknya, jadi pada puncaknya mencapai pendapatan yang tinggi. Jadi wajar kalau infrastruktur dibangun, dan ini bagi masyarakat kecil taunya jalan baik, taunya infrastruktur menjadi baik. Bahkan ada yang membuat olok-olokan paving cepat
dalan nglenyer. Ini kan sebetulnya hanya sekedar perbandingan, namun perbandingan itu menurut saya tidak wajar. Jadi kalau saat ini pembangunan infrastruktur di Bojonegoro sangat tinggi, ya wajar karena APBD-nya mencapai 7 triliun lebih. Bahkan ini kalau kita katakan bahwa Bupati Bojonegoro Ana Muawana masih belum mampu, terbukti adanya Silpa yang setiap tahunnya triliunan, ya, triliunan. Ini kan sangat-sangat tidak mampu kalau menurut saya. Bahkan kebijakan yang kontroversi ini adanya hibah di luar daerah. Sedangkan kalau Bojonegoro sendiri kita tahu bahwa masyarakat miskin masih mencapai tinggi, ya. Jadi jumlah masyarakat miskin itu masih tinggi walaupun kata Bupati tidak ada masyarakat miskin di Bojonegoro. Ini sangat ironis sekali kalau kita lihat masyarakat kita yang di bawah, perekonomiannya juga sulit, bahkan akibat dari COVID-19 ini sangat terasa bagi para pengusaha atau masyarakat yang berusaha di bidang perekonomiannya sangat-sangat sulit. Contoh di bidang kuliner saja ini tidak sedikit orang yang bisnis kuliner itu jatuh bangun, ya. Jadi masalah kemiskinan di Bojonegoro, justru angka kemiskinan itu semakin tinggi karena kemiskinan baru tercipta. Jadi orang yang awalnya sudah terentas dari kemiskinan karena terdampak COVID-19 ini bisa menjadi kategori miskin kembali, dan itu sebetulnya yang harus menjadikan cekat tanggap yang kalau di visi misinya Bupati Bojonegoro adalah melindungi, ngayomi, dan ngopeni. Ini yang sampai saat ini saya merasakan bahwa ngayomi, ngopeni ini masih belum signifikan, ya. Jadi masih belum signifikan. Kembali masalah infrastruktur ini memang proyek pembangunan jalan, rigid beton, bahkan HRS, aspal, TPT itu membludak. Namun di sisi lain ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang di bawah kepemimpinan Ana Muawana ini masih lemah dalam pengawasan. Buktinya banyak proyek yang nilainya miliaran tapi pekerjaannya amburadul, pekerjaannya tidak sesuai bestek, dan celakanya ini setiap ada pengaduan masyarakat ini tidak pernah direspon dengan tanggap, dengan cepat. Bahkan APH di Bojonegoro terkesan diam. Jadi kalau misalnya proyek itu dikatakan ada ketidakcocokan dengan bestek, ada kecurangan dalam proyek, belum pernah ada APH bergerak atau memproses secara hukum. Ini saya menduga bahwa adanya pengondisian, ya, pengondisian APH
Ini saya juga tidak menuduh ya, tetapi bukti nyata bahwa proyek di Bojonegoro itu yang nilainya miliaran, banyak yang amburadul. Bahkan hasil survei, hasil sidak, baik itu Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto, yang masyarakat Bojonegoro sendiri tahu bahwa Bupati Ana Muawana dengan Wakil Bupati Budi Irawanto ini tidak ada kesinkronan atau kecocokan. Bahkan Budi Irawanto melakukan sidak dan hasilnya apa? Sampai saat ini juga tidak ada tindakan dari APH setempat. Kembali kepada kepemimpinan Ana Muawana sebagai Bupati Bojonegoro selama 5 tahun memimpin Bojonegoro ini, tentunya masyarakat sendiri yang menilai, tetapi daripada kita ini untuk menyatakan bahwa bupati ini baik, bupati ini kurang baik, atau respon di masyarakat bagaimana, itu kami kembalikan kepada masyarakat. Setahu saya bahwa kepemimpinan Ana Muawana ini banyak membuat kontroversi. Sebagaimana programnya dia BKD yang memberikan bantuan kepada desa, ini nilainya miliaran rupiah, ini masih banyak ketimpangan atau ketidakadilan. Jadi kalau BKD itu misalnya standarnya untuk mendapatkan BKD itu tentu harus yang sesuai dengan apa yang diwujudkan oleh desa itu sendiri. Artinya kondisi desa dan wilayah desa itu tentu harus menjadi pertimbangan. Bukan karena pemberian BKD ini adalah like in slack. Jadi kalau yang dekat dengan bupati, yang bisa diajak komunikasi oleh bupati, ini mendapatkan, dan yang dinilai menentang bahkan tidak mendukung program bupati tidak mendapatkan BKD. Ini yang saya katakan tidak adanya keadilan. Jadi menurut saya program BKD itu baik dalam rangka untuk mempercepat kondisi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Namun tentu harus ada aturan yang mengatur bahwa kriteria untuk mendapatkan BKD itu bagaimana, bla 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 bla. Jadi tidak hanya karena yang dekat dengan bupati. Bahkan saat ini masih menyisakan persoalan hukum seperti yang dialami di wilayah Padangan. BKD yang ada di Padangan, suatu contoh, ini menyisakan perkara hukum ya. Jadi sudah disidang oleh pengadilan tipikor. Bahkan ini nanti bisa-bisa tersangkanya bisa melebar kepada kepala desa dan camat, camat yang waktu itu. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa BKD itu pengelolaannya tidak transparan, bahkan cenderung dipermainkan. Jadi sehingga BKD ini kesannya suatu lumbung pendapatan untuk korupsi, baik itu oknum kepala desa maupun dari pejabat-pejabat di atasnya. Ini yang tentunya ke depan harus ada pembenahan di dalam rangka memberikan BKD. Ya mudah-mudahan
PJ Bupati yang ke depan ini sangat-sangat bisa memahami tentang kultur dan perasaan masyarakat Bojonegoro.